kemampuan dia bukan berhitung, tapi kemampuan spasial. Dia melihat sebuah space yang luas. Ya. Ketika kita mau masuk ke sebuah kamar mandi, kemudian kita menunduk, kita punya kemampuan prediksi bahwa oh ini tinggi pintu ini tidak sama dengan tinggi saya, langsung memperkirakan. Gitu. Sama dengan saya mau ke sekolah, membutuhkan waktu 15 menit dengan 100 kilo. Itu kan kita tidak langsung menghitung, kita cuma memperkirakan. Itu sebuah peluang dan seterusnya. Jadi memang tidak hanya urusan berhitung saja. Bahkan dalam mata pelajaran seni budaya ada yang namanya membatik. Kita menggambar pola batik. Ya, itu ada namanya hukum simetris dan asimetris. Itu tidak ada urusan hitung-hitungannya. Bagaimana dia bisa menggambar sebuah pola yang sama berulang-ulang? Ya, jadi itu kemampuan numerasi juga seperti itu. Ya. Jadi sangat sempit kalau kita bilang hanya urusan hitungan ya, jadi tidak tepat. Terakhir, numerasi berkaitan dengan masalah kontekstual yang dipecahkan dengan kemampuan matematika. Nah, itu yang diinginkan oleh pemerintah kita sekarang, bahwa kenapa kita belajar matematika? Dulu kan sekarang bertanya-tanya, kita belajar pecahan, apa juga kita nggak pakai ini kalau kita sudah besar. Di mahasiswa kita nggak belajar. Ya karena bukan diaplikasikan pada konteks karya yang tepat. Ternyata pecahan nih atau presentasi kita belajar kalau kita belanja di mall dapat diskon 50%. Saya tanya Bapak Ibu, diskon 70% dengan diskon 50 tambah 20% sama atau tidak? Beda lah. Halo, diskon Beda lah. 50%, kita ke Matahari jalan-jalan. Beda lah. Ada jual sepatu, yang satu diskon 70%, yang satu diskon 50 plus 20%. Bapak Ibu beli mana? 70 tuh. 70. Langsung. Hah? 70. Ayo, sekarang belanja. 70 kan? Kenapa? Karena langsung dikali, pokoknya harga sepatunya 100.000. Nilai dasar 70% berarti ya harga sepatunya menjadi 70.000. Kalau 50 tambah 20% berarti diskon dulu 50. Kemudian hasil dari diskon 50% diskon lagi 20%. Selisih 5.000. Lumayan. Ya. Tapi kalau kita lihat secara sepintas, kalau kita tidak punya kemampuan numerasi, kita melihat itu hal yang sama. Padahal itu berbeda. Itulah mengkontekstualkan sebuah pembelajaran matematika di kehidupan sehari-hari. Saya kira itu ya. Cukup. Kelas 2, 3, dan 4 fokus pada kefasihan membaca dan membaca untuk pemahaman. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang lancar membaca seperti kereta api saja dia membaca, tapi dia tidak paham dengan apa yang dia bacakan. Jadi di sini tugas guru itu memfasilitasi siswa bagaimana cara membaca untuk pemahaman. Nah, di fase C hingga fase F fokus pada kemampuan pemahaman literal, inferensial, dan menganalisis. Yang tadi literasi, yang sekarang numerasi. Kesinambungan numerasi dalam pembelajaran. Numerasi fase fondasi sama seperti tadi, sama-sama di fase A, PAUD SD kelas 1. Kemudian sementara untuk fase akhir fase A sampai fase C itu SD dan SMP. Tadi yang literasi itu SD saja kelas 2, 3, dan 4. Sorry, 3, 4, dan 5. Kemudian yang fase E, F itu SMA sederajat. Jadi beda literasi, fase literasi, kontinum literasi pada sekolah dasar kayak fasenya dengan kontinum numerasi dalam pembelajaran. Beda kontinum literasi dalam pembelajaran dan kontinum numerasi dalam pembelajaran, fasenya yang berbeda. Tadi di fase C itu SD kelas 5, 6, SMP dan SMK. Sementara numerasi dia itu fase F, S sampai F itu hanya SMA, SMK. Kontinum literasi merupakan dan numerasi merupakan bagian terintegrasi dalam Kurtilas maupun kurikulum Merdeka serta pembelajaran di satuan pendidikan.
sehingga tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan pendidikan yang berkualitas. Ringkasan saja Rahma dan kalau BPNP pada Bungkus ya. Utusan dari Mumbana atau perwakilan dari Mumbana untuk jabatan sekretariat jabatan apa? Bungkus ya. Oke. Kita lanjut saja. Ini saya ambil mulai dari PAUD. Di sini untuk PAUD hanya satu, kebetulan kami juga sudah komunikasi dengan PAUD. Untuk tambahannya mungkin ada nanti ketika kami pulang. Di sini ada evaluasi diri sekolah. Kemudian tindak lanjut kegiatannya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Deskripsinya memfasilitasi pertemuan guru pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Program dukungannya itu menggerakkan komunitas belajar antar sekolah. Sementara luarannya yaitu meningkatnya hasil litnom melalui kegiatan kumpul antar sekolah. Potensi mitra yang terlibat yaitu pengawas, kepala sekolah, dan guru. Program kegiatannya 1 kali dalam 1 bulan, durasinya 1 hari, mulai Oktober 2023 tahun lalu dan berlangsung sampai sekarang, insya Allah sampai Desember 2024. Ketika itu nanti kami akan perbarui kembali, di mana SK pengimbasan tentang tombol ini memang kami pada saat itu ada tim dari BPP juga untuk percepatannya pengimbasan, khususnya sekolah penggerak dia mengimbas ke pengimbasan IKN, dan disitulah tentang komunitas belajar ini kami percepat pembentukannya. Kemudian sumber sumber dananya dia itu masih di BOS atau BOP yang sesuai ketentuan. Jumlahnya kami belum tahu berapa karena diserahkan ke satuan pendidikan. Oke, sama langkah untuk SD. Temuannya untuk SD ini bukan hanya saya, karena kami di Bombana itu adalah Dikdas, jadi SD SMP sama. Capaian rapor pendidikan yang masih rendah, khususnya litnom, dengan tindak lanjut yaitu refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru. Deskripsinya memfasilitasi pertemuan guru pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Program dukungan menggerakkan kumpul antar sekolah. Mungkin ada yang bertanya kenapa di sini kumpul terus yang kami angkat. Karena itulah yang kami bisa dan real. Kalau untuk kami berharap di dana APBD itu kan masih 50-50 antara ada dan tiada. Kami tetap usulkan kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada mau diapa. Jadi kami tidak selalu berharap bahwa nanti ada anggaran baru kita bisa jalan. Jadi kita cari jalan yang bisa kita tetap bergerak dengan dana minim atau bahkan tanpa dana. Kalau misalkan kita bergerak dari kombel ke kombel, kalau memang tidak ada, pernah kami usulkan bahwa kalau memang tidak ada dana yang bisa kita pakai, bawa bekal masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi semangat guru-guru atau kombel-kombel yang ada di kabupaten kami untuk tetap bergerak. Kemudian ini luarannya kami harapkan meningkatnya hasil litnom melalui kombel antar sekolah. Potensi mitra yang terlibat sama, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Frekuensi kegiatan 1 kali dalam 1 bulan, durasi 1 hari. Ini juga sama, Oktober 2023 2024 sekarang. Dengan sumber dananya itu BOSP dengan BOP sesuai ketentuan yang berlaku. Oke. UPT
salah satu unit pelaksana teknis Kemdikbud di daerah. Dia adalah perpanjangan tangan dari Kemdikbud untuk meneruskan program-program Kemdikbud di daerah. Kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Apa itu programnya? Secara spesifik, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal di era sekarang ini ada kebijakan Merdeka Belajar yang sudah dikemas sampai dengan saat ini sudah berepisode-episode. Kalau dihitung jumlahnya itu sudah lebih 20. Berapa Pak? Sudah 26 episode. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, Bapak Ibu sekalian, itu akan diimplementasikan di seluruh Indonesia, di dinas kabupaten kota maupun di dinas pendidikan provinsi. Di sana peran BPNP sebagai UPT melaksanakan, meneruskan, tetapi yang melaksanakan, yang mengeksekusi di lapangan itu adalah dinas kabupaten kota. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian target-target itu, di sana dihadirkan konsultan. Jadi Bapak Ibu sekalian, keberadaan konsultan itu kalau kita lihat yang warna kuning itu peran mendampingi pelaksanaan program. Termasuk di antara kegiatan kita ini, dari awal kami masuk di dalam, agar supaya apa yang menjadi program itu sudah terkawal dari awal. Berikutnya, dari sekian banyak program, ada yang perlu diadvokasi, ada yang perlu difasilitasi, bahkan dalam pelaksanaannya ada yang perlu dimitigasi jika terjadi hal-hal yang menghambat. Dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi. Secara garis besar Bapak Ibu sekalian, dari 26 kebijakan atau Merdeka Belajar Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 4 prioritas yang sangat diharapkan menjadi concern kami sebagai tim konsultan. Tetapi tidak mengabaikan yang lain. Yang pertama terkait dengan PSP. Yang kedua terkait dengan IKN, implementasi kurikulum mereka. Yang ketiga terkait dengan PBD, perencanaan berbasis daerah. Dan yang keempat termasuk di dalamnya adalah akselerasi literasi generasi. Tepat kalau kita mungkin memberikan buku anak kelas 3 SD, buku yang dibaca anak kelas 6 SD, karena penjenjangan buku ada klasifikasi membacanya tersendiri, seperti pembaca dini, jenjang A. Jenjang A itu adalah pembaca yang baru kali pertama mengenal buku yang memerlukan perancah atau scaffolding untuk mendampingi anak membaca. Kemudian pembaca awal di jenjang B1, B2, B3, yaitu jenjang pembaca yang memerlukan perancah atau scaffolding yang mampu membaca teks berupa kata, frasa dengan kombinasi bunyi, huruf, klausa, kalimat sederhana, dan paragraf sederhana. Pembaca semenjana di jenjang C, jenjang pembaca yang mampu membaca teks secara lancar, berbentuk paragraf dalam satu wacana. Kemudian pembaca madya di jenjang D, jenjang pembaca yang mampu memahami beragam teks dengan tingkat kesulitan menengah.
Yang pembaca media ini bisa di jenjang SMP. Pembaca mahir, jenjang pembaca yang mampu membaca secara analisis, kritis dari berbagai sumber bacaan untuk menyintesis pemikiran secara lebih baik. Jadi sebenarnya di buku berjenjangnya. Makanya kenapa pernyataan yang pertama tadi, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja, itu tidak tepat. Kemudian, kepala sekolah yang memahami urgensi peningkatan literasi dan numerasi kesulitan menurunkannya dalam program atau strategi sekolah, sehingga program penguatan litnum di sekolah masih terbatas. Apakah mungkin terbatas dana? Apakah mungkin terbatas sarana dan prasarana? Itu yang mau dijelaskan di sini. Yang kelima, kompetensi guru, keterbatasan kompetensi guru. Misalnya penjenjangan buku. Masih ada guru yang tidak tahu buku berjenjang. Iya, buku berjenjang. Padahal itu penting. Kita harus tahu yang bagaimana itu buku berjenjang. Karena kita yang praktekkan di lapangan. Jangan sampai kita mengajar di kelas 3, buku yang kita kasih untuk kelas 5. Iya, jadi masih ada guru, masih banyak. Bukan masih ada, masih banyak yang belum tahu apa itu buku berjenjang. Kemudian alternatif metode pengenalan dan penguatan litnum, pemanfaatan buku bacaan dalam pembelajaran. Maksudnya sini buku bacaan dalam pembelajaran, buku bacaan, buku cerita, tapi dia bisa masuk dalam pembelajaran. Gitu. Kebiasaan membaca siswa ini paling penting kalau menurut saya. Kebiasaan membaca, tapi bukan asal-asal baca. Kebanyakan siswa kita, Bapak Ibu, di sekolah itu mereka hanya membaca, tapi tidak memahami apa yang mereka baca. Kalau baca semua pasti bisa, tapi memahami apa yang mereka bisa baca itu bonus. Kalau untuk saya, sebagai gambaran, di kelas saya itu, di kelas 3 anak-anak saya sudah pandai membaca, lancar. Akan tetapi sayangnya memahami yang mereka baca mereka belum tahu. Padahal memahami bacaan itu bonus sebenarnya untuk siswa dasar SD. Sekarang berlanjut di PAUD, SD, SMA, SMP, SMA dan SLB. Tujuan sesi ini, 1. Meningkatkan pemahaman terkait kebijakan pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang kondisi literasi dan numerasi di Indonesia berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2022 dan PISA tahun 2022 serta identifikasi kondisi awal sekolah sasaran intervensi. Yang ketiga, mendiskusikan kerangka perubahan intervensi pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan di daerah. Yang keempat, mengidentifikasi potensi dan strategi peningkatan mutu dan kinerja layanan pendidikan di daerah dalam rangka mendukung capaian literasi dan numerasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Literasi dan numerasi daerah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya grogi sedikit ya. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Tadi Pak sudah perkenalkan diri. Kebetulan Pak Tri juga guru saya di SMA 1 Kendari dulu. Saya sebagai siswa, beliau sebagai guru saya.
Nah, sedikit memperkenalkan diri. Memang 3, 2, 1. Ada 1 palu, ada 2 palu, ada 3 palu, ada 4 palu, ada 5 palu, ada 6 palu. Maju! Ternyata hanya ada 1 yang hebat. Sampai 6 sudah tidak bisa bernafas. Tepuk tangan untuk semua. Ringkasan saja Rahma dan kalau BPNP Pak Dikukos ya. Utusan dari Mumbana atau perwakilan dari Mumbana. Untuk jabatan apa? Bukos ya. Oke. Kita lanjut saja. Ini saya ambil mulai dari PAUD. Di sini untuk PAUD hanya 1. Kebetulan kami juga sudah komunikasi dengan PAUD. Untuk tambahannya mungkin ada nanti ketika kami pulang. Di sini ada evaluasi diri sekolah. Kemudian tindak lanjut kegiatannya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Deskripsinya memfasilitasi pertemuan guru pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Program dukungannya itu menggerakkan komunitas belajar antar sekolah. Sementara luarannya yaitu meningkatnya hasil litnom melalui kegiatan kombel antar sekolah. Potensi mitra yang terlibat yaitu pengawas, kepala sekolah, dan guru. Frekuensi kegiatannya 1 kali dalam 1 bulan, durasinya 1 hari, mulai Oktober 2023 tahun lalu dan berlangsung sampai sekarang, insya Allah sampai Desember 2024. Ketika itu nanti kami akan perbarui kembali, di mana SK pengimbasan tentang kombel ini. Memang kami pada saat itu ada tim dari BPP juga untuk percepatannya pengimbasan, khususnya sekolah penggerak dia mengimbas ke pengimbasan IKN, dan disitulah tentang komunitas belajar ini kami percepat pembentukannya. Kemudian sumber sumber dananya dia itu masih di BOS atau BOP yang sesuai ketentuan. Jumlahnya kami belum tahu berapa karena baru diserahkan ke satuan pendidikan. Oke, sama langkah untuk SD. Temuannya untuk SD ini bukan hanya saya, karena kami di Mumbana itu adalah Dikdas, jadi SD, SMP sama. Capaian rapor pendidikan yang masih rendah, khususnya litnom, dengan tindak lanjut yaitu refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru. Deskripsinya memfasilitasi pertemuan guru pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Program dukungan menggerakkan kombel antar sekolah. Mungkin ada yang bertanya kenapa di sini kombel terus yang kami angkat. Karena itulah yang kami bisa dan real. Kalau untuk kami berharap di dana APBD itu kan masih 50-50 antara ada dan tiada. Kami tetap usulkan kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada mau diapa. Jadi kami tidak selalu berharap bahwa nanti ada anggaran baru kita bisa jalan. Jadi kita cari jalan yang bisa kita tetap bergerak dengan dana minim atau bahkan tanpa dana. Kalau misalkan kita bergerak dari kombel ke kombel, kalau memang tidak ada, pernah kami usulkan bahwa kalau memang tidak ada dana yang bisa kita pakai, bawa bekal masing-masing.
tetapi itu tidak mengurangi semangat guru-guru atau kumpul-kumpul yang ada di kabupaten kami untuk tetap bergerak. Kemudian ini luarannya kami harapkan meningkatnya hasil melalui kumpul antar sekolah. Potensi mitra yang terlibat sama, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Frekuensi kegiatan 1 kali dalam 1 bulan, durasi 1 hari. Ini juga sama, Oktober 2023 2024 terus sekarang. Dengan sumber dananya itu BUSP dengan BOP sesuai ketentuan yang berlaku. Oke. Saya selaku PIC PDM 05 bergerak di bidang kemitraan kepada kabupaten kota yang sudah terbit peraturan kepala daerah yang kebijakan Merdeka Belajar. Dari 14 pilkada itu ada 12 kabupaten kota di pasal 6 itu menyatakan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi media partai. Artinya dari segi tentang kerjasama di bidang kemitraannya, itu salah satu yang ada di secara organisasi. Karena kemitraan itu tidak kemitraan sudah dalam konteks satu saja, banyak. Kita bermitra dengan siapa saja sebetulnya negara. Yang penting dia bisa untuk memberikan nilai positif terhadap kemajuan sabang pendidikan kita di Indonesia. Kalaupun juga ada yang serbawa dengan keluarga di dalam negeri dan BUMN pusat ataupun BUMN daerah, itu sekarang kerja-kerja kita sendiri. Persoalan sekarang kita mau bekerja sama, masalahnya kan kalau kita mau bekerja sama, tentu ada harus ada langkah positif yang harus kita lakukan, terutama bagaimana memberi nilai positif terhadap kemajuan daripada pendidikan persatuan sektor pendidikan di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa kami bisa berharap bahwa RPR ini bisa terlaksana dengan baik supaya juga bisa memberi efek terhadap daripada peningkatan literasi dan numerasi. Dan kemarin beberapa kali itu diskusi dengan sahabat-sahabat peserta. Kita ingin mau literasi, tapi kita tidak punya daya literasi yang menyuruh orang berliterasi. Jangan dipakai. Yang lain hanya baca WA, Facebook, Instagram. Ada kok biar pergi ke pesta berliterasi, foto sama, foto sini. Biasanya kita berliterasi yang kayak begitu. Sekarang kan bisa lari. Coba aku foto dulu, saya mengajar. Bagaimana tadi itu gaya mengajar bagus Pak. Saya belum pernah dengar itu guru yang bilang itu. Belum pernah. Kalau pernah ada mungkin saya tahu antara sedikitnya. Nah kita ini budaya bangsa itu menjadi milik kita. Kita mulai dulu dari kita guru-guru. Oh iya Bu, Pak pengawas kok ada bukunya di mana? Kita ini bertanya berapa buku di rumah. Itu menunjukkan bahwa kita punya daya literasi. Jadi kalau saya kita mulai dulu dari kita pribadi-pribadi yang memberikan pengimbangan ini. Literasi gimana sih kita punya literasi dari itu. Literasi kita dulu, kita kan literasi kalau ujian menaikkan pangkat, kalau mau ujian kiri kanan baru ada literasinya. Terima kasih Mas Sumi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara penutupan hari ini. Namun sebelum kami mengakhiri, izinkanlah kami dari PDM 10 selaku penyelenggara menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya sekiranya di dalam kegiatan ini terdapat
hal yang kurang menyenangkan di hati Bapak dan Ibu. Di tempat ini juga kami mohon